Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmali Arta dengan NIM 25343079. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mengelola data karyawan secara terstruktur, mulai dari proses input data karyawan, penyimpanan data, pencarian data berdasarkan ID, hingga perhitungan gaji berdasarkan golongan dan jumlah jam kerja, agar data dapat ditampilkan dengan rapi dan mudah dipahami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Flowchart dimulai dari start atau mulai yang menandakan awal eksekusi program. Setelah program dimulai, sistem menampilkan menu utama kepada pengguna. Menu ini berisi beberapa pilihan, yaitu input data karyawan, menampilkan data karyawan, menampilkan laporan gaji karyawan, dan mencari data karyawan berdasarkan ID karyawan. Yang terakhir adalah pilihan untuk keluar dari program. Selanjutnya, program menerima inputan pilihan menu dari pengguna. Nilai input ini akan menentukan proses apa yang akan dijalankan oleh program. Kemudian, program melakukan pencabangan keputusan berdasarkan nilai menu. Jika pengguna memilih menu 1, maka program menjalankan proses input data karyawan. Pada tahap ini, pengguna memasukkan informasi karyawan seperti ID, nama, golongan, dan jam kerja. Setelah data dimasukkan, data tersebut disimpan ke dalam array. Kemudian, program kembali ke menu utama. Jika pilihan bukan menu 1, maka program mengecek menu kedua. Apabila menu 2 dipilih, program akan menampilkan seluruh data karyawan yang telah disimpan. Lalu kembali ke menu utama. Jika menu 2 tidak dipilih, maka program melanjutkan ke menu ketiga. Pada menu ini, program melakukan perhitungan gaji karyawan, yang meliputi perhitungan gaji pokok, gaji lembur, berdasarkan jam kerja, dan golongan. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan laporan gaji, kemudian kembali ke menu utama. Jika menu 3 juga tidak dipilih, maka program mengecek menu keempat. Pada menu ini, pengguna diminta untuk memasukkan ID karyawan yang ingin dicari. Program kemudian melakukan proses pencarian data. Jika data ditemukan, program menampilkan data karyawan tersebut. Jika data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Setelah itu, program kembali ke menu utama. Selanjutnya, program mengecek menu 0. Jika menu 0 dipilih, maka program berhenti dan masuk ke selesai atau ke end, yang menandakan akhir dari proses program. Namun, jika input menu bukan 0, maka program akan kembali ke menu utama. Dan proses akan berulang sampai pengguna memilih menu keluar. Dengan demikian, flowchart ini menunjukkan bahwa program menggunakan perulangan menu dan percabangan keputusan untuk mengatur jalannya program sesuai dengan pilihan pengguna. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai flowchart-nya. Langsung saja kita mulai ke proses pemrogramannya. Selanjutnya, saya akan membuat programnya menggunakan bahasa C. Langsung saja saya mulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang saya buat. Ini. Langsung saja saya mulai menjelaskan programnya. Program diawali dengan baris include studio.h. Baris ini berfungsi untuk memanggil library standar input dan output pada bahasa C. Library ini digunakan agar program dapat menggunakan fungsi seperti printf untuk menampilkan output dan scanf untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya, terdapat baris define max 100. Baris ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta bernama max dengan nilai 100.
Konstanta ini berfungsi sebagai batas maksimal jumlah data karyawan yang dapat disimpan dalam program. Selanjutnya, struktur karyawan digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan dalam satu kesatuan. Lalu, setiap di belakang variabel saya tuliskan angka 079. Angka tersebut adalah 3 digit terakhir dari NIM saya. Variabel ID bertipe integer, berfungsi sebagai identitas unik setiap karyawan. Variabel nama bertipe array, karakter digunakan untuk menyimpan nama karyawan. Variabel golongan bertipe karakter, berfungsi untuk menyimpan golongan karyawan, yaitu A, B, atau C. Variabel jam kerja bertipe integer, digunakan untuk menyimpan jumlah jam kerja karyawan dalam 1 bulan. Variabel data merupakan array dari struktur karyawan yang digunakan untuk menyimpan seluruh data karyawan. Variabel jumlah digunakan untuk mencatat berapa banyak data karyawan yang sudah dimasukkan ke dalam array. Nilai awal jumlah adalah 0, karena saat program dijalankan, belum ada data karyawan yang telah disimpan. Fungsi gaji per jam digunakan untuk menentukan tarif gaji per jam berdasarkan golongan karyawan. Jika golongan karyawan adalah A atau A, maka gaji per jam sebesar Rp50.000. Jika golongan B atau B, maka gaji per jam sebesar Rp35.000. Selain itu, gaji per jam ditetapkan sebesar Rp25.000. Nilai tarif ini dikembalikan ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Fungsi input karyawan digunakan untuk memasukkan data karyawan baru ke dalam sistem. Program pertama-tama mengecek apakah jumlah data sudah mencapai batas maksimal. Jika sudah penuh, program menampilkan pesan dan menghentikan proses input, yaitu yang pesannya adalah data penuh. Jika masih tersedia, program meminta pengguna memasukkan ID, nama, golongan, jam kerja. Data tersebut disimpan ke dalam array data indeks pada sesuai dengan nilai jumlah. Setelah data berhasil disimpan, variabel jumlah ditambah sebagai penanda bertambahnya data. Fungsi laporan gaji digunakan untuk menghitung dan menampilkan gaji karyawan. Program menentukan tarif gaji per jam berdasarkan golongan. Jika jam kerja melebihi 176 jam, maka kelebihan jam dihitung sebagai lembur dengan tarif 1,5 kali gaji normal. Total gaji diperoleh dari gaji pokok ditambah lembur, lalu ditampilkan dalam bentuk laporan. Fungsi cari karyawan digunakan untuk mencari data karyawan berdasarkan ID. Program meminta pengguna memasukkan ID yang ingin dicari. Kemudian, program melakukan pencarian dengan perulangan. Jika data ditemukan, informasi karyawan akan ditampilkan, seperti nama, golongan, dan jam kerja. Jika data tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Fungsi main merupakan pusat jalannya program. Program menampilkan menu. Menunya yaitu 1. Input data karyawan, 2. Tampilkan data karyawan, 3. Laporan gaji, 4. Cari karyawan, dan yang terakhir adalah keluar. Dan meminta pengguna memilih menu yang diinginkan. Pilihan menu diproses menggunakan switch case. Program akan terus berjalan selama pengguna belum memilih menu 0. Jika menu 0 dipilih, program akan berhenti. Selanjutnya, saya akan compile and run program yang telah dibuat tadi. Pertama, kita akan menginput data karyawan. Masukkan ID karyawan, nama,
golongan, dan yang terakhir jam kerja karyawan. Yang kedua, kita akan menampilkan data karyawan. Seperti ini tampilan data karyawan yang telah dibuat tadi. Yang ketiga, kita akan melihat laporan gaji karyawan. Seperti ini laporan gaji karyawan. Ada ID, nama, golongan, gaji pokok, lembur, dan total gaji. Selanjutnya, kita akan mencari karyawan menggunakan ID karyawan. Kita masukkan ID terlebih dahulu. Pertama, saya akan menampilkan jika menulis ID yang tidak ada karyawannya, maka akan tertulis data tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan mencari karyawan yang ID-nya ada. Jika data ditemukan, akan ditulis nama, golongan, dan jam kerja karyawan. Lalu yang terakhir adalah keluar dari program. Jika mengetik angka 0, maka kita akan keluar dari program. Demikian penjelasan mengenai program pengolahan data karyawan dan perhitungan gaji yang telah saya buat. Melalui program ini, diharapkan proses pengelolaan data karyawan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alur program dan penerapan konsep pemrograman yang digunakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.